Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erna. Selamat siang. Ya, waalaikumsalam Bu Us. Selamat siang juga. Bagaimana kabarnya Bu Erna? Alhamdulillah luar biasa. Bagaimana Bu Us kabarnya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah memenuhi undangan saya ya Bu ya. Ya, alhamdulillah. Bagaimana keluarga di rumah Bu Us? Alhamdulillah sehat. Semoga juga keluarga Ibu Erna di rumah juga sehat ya Bu. Iya, alhamdulillah. Ada apa nih Bu Us? Sepertinya ada yang perlu dan penting untuk disampaikan nih. Nah, begini ya Bu ya. Maksud saya untuk menghubungi Ibu Erna adalah jadi gini, saya kan akan melaksanakan coaching dengan rekan kerja ya Pak Wahyudi begitu. Nah, saya di sini mau meminta bantuan Ibu ya untuk menjadi pengamat pada saat proses coaching nanti saya dengan Pak Wahyudi begitu Bu ya. Saya meminta bantuan Ibu untuk mengobservasi kemampuan coaching saya. Ya, nanti apa saja yang harus saya tingkatkan setelah coaching seperti itu, Ibu. Oke, baik Bu Us. Boleh sekali. Nilai ini waktu saya juga luang dan dalam keadaan rehat nih. Jadi rencana Bu Us nih akan melakukan coaching ya? Iya, betul. Nah, yang akan di coaching itu atas nama Bapak Wahyudi. Betul, Ibu. Oke. Rekan Anda sendiri Bu Us? Betul. Jadi kira-kira rencana apa sih yang akan saya nilai nantinya Bu Us? Jadi begini ya Bu ya, saya meminta bantuan Ibu untuk mengamati proses coaching yang saya lakukan ya mengenai gaya bicara saya, kemudian intonasi ya, pelafalan begitu Bu. Oke, jadi tadi yang akan saya amati dari Bu Us itu ketika coaching berkaitan dengan gaya bicara ya Bu Us. Iya, betul. Kemudian intonasi dan pelafalan ya Bu. Betul, iya. Ya, oke. Sebagai coach nih Bu, ada kompetensi yang harus dikuasai. Nah, pada saat proses coaching nanti, kompetensi apa yang mungkin perlu Bu Us kembangkan? Berarti kalau kompetensi yang ingin saya kembangkan ya saya ingin menjadi pendengar yang baik mungkin ya Bu ya untuk mendengarkan coach berbicara atau mengutarakan masalahnya, mendengarkan dengan rasa sehingga coach mau mengutarakan permasalahannya dan nanti pada akhirnya si coach bisa menemukan solusinya sendiri begitu. Baik, berarti menurut Bu Us itu yang ingin ditingkatkan adalah ingin menjadi pendengar yang baik, betul Bu Us? Betul Ibu. Oke, fokus apa saja nih yang mau diobservasi Bu? Jadi nanti pada saat coaching bagaimana saya memberikan respon kepada coaching, kemudian seperti apa respon saya terhadap segala yang diutarakan oleh coaching seperti itu Ibu. Untuk mengetahui indikator ketercapaiannya ya Bu ya, kira-kira bagaimana saya melihatnya Bu? Ya mungkin ini ya Bu ya, bagaimana saya menjadi pendengar yang baik begitu Bu ya, bagaimana coach bisa nyaman ketika berbicara dengan saya, nyaman mengutarakan permasalahannya dan saya pengen mampu memancing coach untuk mampu menemukan solusi atas permasalahannya sendiri begitu Bu. Iya. Jadi berarti menurut Bu Us itu bagaimana Bu Us sebagai coach dan coachnya akan nyaman berbicara kepada Bu Us ya, kemudian terbuka akan masalah yang terjadi, kemudian mampu memancing coach, mampu menemukan solusinya sendiri seperti itu Bu Us. Iya betul Ibu. Lalu Bu Us nih kira-kira kapan akan dilakukan proses coach ini? Nah, kebetulan saya sudah janjian dengan Pak Wahyudi hari ini juga Bu, ya setelah ini ya. Sepertinya malah sudah ada di ruang sebelah. Saya panggilkan dulu. Ya sekalian ya. Oke Pak Wahyudi silakan. Waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum Pak Wahyudi, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih Pak Wahyudi? Alhamdulillah sehat nih Bu. Ya, alhamdulillah. Saya juga sehat. Ini di sebelah saya sudah ada Bu Erna Pak. Oh iya. Ya, akan mendampingi kita untuk proses coaching ya. Oh iya. Siap. Oke, Pak Wahyudi di sini ya. Apa nih yang membawa Pak Wahyudi ingin berbincang dengan saya? Iya, ini bukan begini ceritanya. Saya ingin
membincangkan tentang siswa, profil di siswa itu murid saya itu kurang bagus Bu. Jadi sepertinya murid saya ini perlu pendampingan khusus mungkin Bu, begitu. Oh, begitu ya. Wah, jadi penasaran nih pendampingan khusus seperti apa yang Bapak inginkan ya. Nanti Bapak jelaskan lebih lanjut ya Pak ya. Kali ini apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita nanti? Ya Bu, saya ingin mengarahkan profil belajar murid saya jadi agar bisa berubah ke arah yang lebih baik lah, tentunya arah positif lah begitu Bu. Oh iya Pak. Jadi Bapak ingin mengarahkan profil belajar murid Bapak ke arah yang lebih baik ya Pak ya. Memangnya situasinya sekarang seperti apa sih Pak? Iya, boleh saya ceritakan ya Bu. Jadi begini Bu, salah satu murid di sekolah saya itu memang pada proses pembelajaran itu kadang-kadang suka spontanitas, responsif gitu, menjawab dengan kurang santun Bu. Kadang-kadang kan mengganggu teman-temannya, apalagi kesopanannya juga kurang. Jika memberikan pertanyaan-pertanyaan ini terkait dengan pembelajaran ya kadang-kadang begitu Bu, responnya spontanitas tapi dengan kata-kata yang mungkin tidak berkarakter lah. Yang lebih parah lagi dia itu sering tertidur Bu, kadang-kadang duduk di sekolah saja di kelas itu kadang bisa tertidur. Begitu Jadi, ya Pak ya. Saya takutlah nanti menjadi negatif terus ke depannya begitu Bu. Oh begitu ya Pak ya. Ternyata cukup banyak ya Pak ya yang kurang baik dari satu murid Bapak ini ya Pak ya. Nah lalu menurut Bapak sendiri hal apa saja yang mempengaruhi terjadinya hal tersebut Pak? Ya barangkali menurut saya yang pertama mungkin motivasi belajar lah ya Bu ya. Jadi dari anak itu sendiri masih kurang. Kemudian di tempat tinggal, rumahnya tinggal itu dia juga pergaulannya banyak yang mempengaruhinya gitu. Dan saya juga pernah mendengar sendiri dari rekan guru saya Bu. Jadi yang rumahnya kebetulan itu tuh dekat dengan si anak ini gitu. Dia sering informasinya gitu sering naik motor dengan knalpot yang suara keras gitu malam-malam itu Bu, kadang-kadang dia sering ikut di pos ronda Bu, kadang ngobrol-ngobrol sampai malam gitu kan. Jadi menurut saya hal-hal yang negatif seperti itu jika dibiarkan nanti kedepannya saya takut kebablasan. Jadi mungkin kurang pengawasan orang tua juga Bu. Oh iya betul ya. Wah begitu ya Pak ya. Ternyata banyak hal juga yang mempengaruhi profil belajar murid Bapak ini ya. Nah, ya memang betul sih ya Pak ya. Mungkin pergaulan anak di lingkungan sekitar mungkin dapat mempengaruhi ya sikap dan psikologisnya ya Pak ya. Nah, lantas situasi ideal seperti apa sih yang Bapak inginkan? Iya. Jadi saya ini ingin murid saya profil belajarnya tentunya berubah lah, tidak seperti saat ini gitu. Jadi berubahnya ke arah yang positif tentunya Bu. Saya ingin memotivasi itu belajarnya supaya bisa meningkat, kesopanannya, kesantunannya juga. Ya apalagi sampai tidur di kelas itu harapan saya mudah-mudahan ke depan tidak terulang kembali. Dan kalau berbicara juga dengan bahasa-bahasa yang santun dan juga nilai akademisnya harapan kami tetap bisa meningkat begitu Bu. Iya betul ya Pak ya. Ya saya bisa memahami keinginan Bapak ya bahwa Bapak ingin murid-murid Bapak ini memiliki profil belajar yang baik ya Pak ya. Lalu apa nih yang bisa membuat situasi tersebut dapat terwujud Pak? Ya mungkin arahnya secara langsung ya saya mungkin perlu mendampingi siswa secara individu tentunya Bu. Kalau terlalu ramai juga saya nggak enak juga sama anak-anak yang kasihan gitu kan. Jadi terhadap murid saya yang satu ini kita dampingi secara individu. Kemudian kita juga harus berkolaborasi dengan rekan guru, tentunya guru yang rumahnya dekat si anak tadi nih. Nah tentunya yang selanjutnya barangkali orang tua murid juga kita perlu dekati Bu, gitu kayaknya. Oh iya betul ya Pak ya. Nah kemudian menurut Bapak sendiri ada gagasan apa lagi nih untuk memperbaiki situasi tersebut Pak? Ya saya ingin melakukan pendampingan individu terhadap murid saya ini nih agar dapat mengubah belajarnya, profilnya itu nanti bisa ke arah yang lebih baik gitu. Mungkin saya perlu berbicara dengan dia ya dari hati ke hati lah, menggali akar permasalahannya. Mengapa dia kurang bersemangat dalam belajar, kemudian saya ingin menumbuhkan kesadarannya juga gitu. Intinya sih kepada dirinya lah ya.
penting juga sih sopan santun, karena dirinya itu ketika nanti tidak santun, kalau besar kan tentunya jadi anak yang tidak berkarakter begitu Bu. Iya betul ya Pak ya. Kemudian bentuk pendampingan yang lebih spesifik kira-kira bagaimana Pak? Saya akan memanggil murid saya lah. Saya berusaha untuk ngobrol bersama ya. Tadi dia bilang saya dari hati ke hati, kemudian mengarahkan murid saya memiliki sifat yang sopan dan santun ya. Kalau di luar sekolah tentunya kan di lingkungan rumah ya kita dia itu bisa nanti arahnya berbicara dengan sopan, jadi nanti akan banyak teman. Iya, terus apalagi Pak nih yang lainnya? Saya akan coba untuk berkoordinasi lah dengan orang tua murid, yaitu saya akan menghubungi nanti insya Allah lewat WA Bu. Jadi kemudian atur jadwal kapan bisa bertemu dan insya Allah secepat mungkin saya akan berkunjung ke rumah gitu. Oh iya betul ya Pak ya. Nah selain melakukan pendampingan individu kepada murid Bapak ini, kemudian melakukan koordinasi ya dengan orang tua murid ya, juga tadi individu dengan anak. Terus ada lagi mungkin yang bisa dilakukan Bapak? Ya tentu saja sebelumnya saya juga akan berkoordinasi dengan pihak sekolah ya Bu ya, tentunya kepala sekolah dan rekan guru. Saya kan perlu bekerja sama gitu dengan rekan guru untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Betul ya Pak ya, wah banyak ya yang dilakukan oleh Bapak. Nah kemudian apa yang perlu disiapkan untuk itu Pak? Ya barangkali itu saya perlu waktu yang khusus ya Bu ya untuk melakukan pendampingan, karena murid saya ini ya bisa dikatakan kan cukup superior lah ya. Iya, artinya betul. Selain itu saya juga perlu waktu khusus gitu untuk berkoordinasi dengan orang tua murid gitu untuk melakukan pengawasan yang lebih baik gitu. Tentunya saya tetap harus berkolaborasi dengan rekan guru, apalagi tadi rekan guru yang dekat rumahnya gitu ya Bu ya. Kemudian saya akan menasihati murid saya di lingkungan sekolah juga di luar sekolah, dan rekan guru yang tadi sering memergoki anak ini tidak sopan atau mungkin sering ikut ronda di pos ronda ya, tentunya dengan harapan rekan guru saya itu akan saya ajak untuk laporkan lah secara periodik supaya nanti ada peningkatan, supaya anak tersebut bisa di lingkungan sosial juga jadi meningkat lah seperti itu. Ya, begitu ya Pak ya. Nah berarti Bapak akan melakukan pendampingan individu terhadap murid Bapak, kemudian berkoordinasi dengan orang tua murid ya Pak ya, dan selanjutnya berkolaborasi dengan rekan sejawat, begitu ya Pak ya. Nah terus menurut Bapak sendiri apa yang bisa memastikan hal tersebut dapat berjalan dengan baik Pak? Ya tentunya saya mestinya harus memastikan juga lah berjalannya itu ya, saya harus menjalin komunikasi tentunya dengan wali murid Ibu gitu. Komunikasi, koordinasi yang baik, dan kemudian dengan murid pun saya harus ya bisa dikatakan secara individu harus komunikasinya dengan baik lah. Dan juga rekan guru tadi yang memang bisa membantu dengan intensif mestinya ketika yang dekat rumahnya loh tadi ya Bu ya, orang yang dekat rumah dengan murid saya ini gitu. Oh iya betul ya Pak ya. Oke baik Bapak. Setelah Bapak menyampaikan alternatif-alternatif tadi, jadi sekarang apa yang akan dilakukan setelah sesi ini Pak? Ya saya akan segera Bu, artinya saya segera melakukan pendampingan dan berkomunikasi serta koordinasi dengan orang tua murid dan berkolaborasi dengan rekan guru tadi gitu. Iya ya Pak, betul ya Pak. Bagus ya Pak ya. Ya. Nah, kapan nih kira-kira waktu pelaksanaannya Pak? Ya, insya Allah sih akan segera Bu, mungkin besok Sabtu kan setelah pulang sekolah gitu. Saya akan menyediakan waktu khusus sih buat murid ini untuk melakukan pendampingan khusus gitu. Kemudian nanti hari-hari berikutnya saya akan berkomunikasi dengan wali murid. Dan kalau berbincang dengan rekan guru kan saya bisa ada di sekolah lah, insya Allah besok bisa. Seperti itu Bu. Iya ya, bagus ya Pak ya. Lebih cepat lebih baik ya Pak ya. Insya Allah ya. Nah, selanjutnya bagaimana Bapak memastikan hal tersebut dapat berjalan dengan baik Pak? Ya, tentunya komunikasi ya Bu ya. Jadi nanti kalau komunikasi baik dengan tiga pihak ini insya Allah bisa lah Bu. Iya ya Pak, tentu saja ya Pak ya. Siapa saja nih yang perlu dimintai dukungan agar hal tersebut dapat terlaksana dengan baik Pak? Ya kalau menurut saya
kepala sekolah jelas ya Bu ya, rekan guru yang dekat rumahnya juga rekan guru yang Iya. lain Bu, nanti biar bisa memantau bareng di sekolah, melihat peningkat kematangan karakter anak murid ini tadi Bu, begitu Bu. Oh iya betul ya Pak ya. Nah tentunya dukungan dari orang terdekat ya Pak ya. Oke. Nah, baik Bapak, sepertinya percakapan kita sudah cukup lama ya Pak ya. Nah, apa nih yang dapat disimpulkan dari percakapan kita kali ini Pak? Iya nih, kayaknya alhamdulillah Bu dapat pencerahan Bu ya. Alhamdulillah ya Pak ya. Di percakapan ini kita mendapatkan pencerahan. Tadinya keresahan hati saya nih ketika profil belajar murid saya kok ya cukup lumayan ekstrim, ketika saya sharingkan kepada ibu ini kayaknya saya jadi ada jalan keluar lah gitu. Mudah-mudahan dengan waktu yang cepat nanti bisa segera terrealisasi begitu Bu. Iya betul Pak ya. Berarti mungkin cukup ya Pak ya untuk percakapan Oke. kita kali ini ya Pak ya. Terima kasih Bu Oke. ya sudah membantu saya gitu. Jadi nanti saya akan segera melakukan setelah obrolan ini saya akan melakukan apa yang tadi coba saya rencanakan. Oke, Insyaallah Pak. mudah-mudahan cepat terselesaikan masalah ini. Saya tunggu kabarnya minggu depan ya Pak ya. Insyaallah Semoga mudah-mudahan saya bisa bertemu lagi. ya ini pendampingan yang Bapak lakukan berhasil dan Insyaallah, ya. bisa saya juga sendiri dapat belajar untuk yang Bapak lakukan itu Pak ya. Saya tunggu kabarnya Pak ya. Insyaallah ya Bu. Oke. Terima kasih ya Bu ya. Oke, berarti cukupkan sekian ya Pak ya. Insyaallah. Oke. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah selesai ya Bu Us ya, luar biasa sekali Alhamdulillah. Bu Us Iya, dalam betul. melaksanakan proses coaching tadi dengan sangat baik. Alhamdulillah ya Bu ya. Lalu apa nih yang Bu Us rasakan? Saya senang Bu telah melaksanakan coaching dengan baik. Mudah-mudahan sesuai dengan kompetensi yang saya harapkan ya Bu ya. Saya bisa menjadi pendengar yang baik begitu Bu. Oke, baik, dari hasil catatan saya Bu, tadi ada kompetensi menjadi pendengar yang baik ya, mendengarkan dengan rasa dan coaching, merasa nyaman berbicara dengan ibu. Dan menurut saya Bu, itu sudah tercapai. Wow, alhamdulillah. Terima kasih Bu. sudah berhasil nih dalam mencapai kompetensi yang tadi. Ya. Untuk proses coaching selanjutnya, apa nih yang mau Bu Us kembangkan? Kalau melihat dari hasil tadi, saya sudah bisa menjadi pendengar yang baik, sudah bisa mendengarkan dengan rasa. Mungkin berarti kompetensi berikutnya yang ingin saya kembangkan yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot Bu dari respon-respon coach sebelumnya begitu. Coach merespon, saya memberikan pertanyaan lanjutan yang berbobot seperti itu Ibu. Ya, baik. Berarti memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu untuk ketercapaian kompetensi selanjutnya. Oke. Iya, Ibu. Saya punya catatan Ibu nanti jadi bisa untuk dibaca, bisa digunakan untuk mengembangkan kompetensi Bu Us selanjutnya. Dan saya berharap tuh Bu Us bisa menjadi coach yang lebih baik Bu dari yang kemarin dan mampu memberdayakan coaching, menemukan solusinya sendiri. Ya baik-baik, terima kasih Bu atas bantuannya. Ibu sudah meluangkan waktu untuk membantu saya menjadi observer ketika saya melakukan coaching barusan tadi Bu. Mudah-mudahan nanti lain kali kita bisa berkolaborasi lagi ya Bu ya. Siap, Terima terima kasih. kasih, ya. Oke, berarti cukup sekian ya Bu ya, Ya. percakapan kita kali ini. Terima kasih sekali lagi. Setelah ini bisa kita berjumpa lagi di lain waktu ya. Ibu Siap, nanti siap. bisa melanjutkan kegiatan yang lain. Terima Ya, kasih siap. Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, kita akhiri ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.